wa birahmatihi, maksudnya rahmatnya Allah di sini apa? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat acara maulid, dengan cara kita membaca sholawat. Karena kata ulama mengatakan man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Orang itu kalau mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebutnya. Kita semua berarti kalau cinta benar-benar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperbanyak menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersolawat kepada baginda agung, baginda besar Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuman hanya itu, Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub beliau mengatakan sidqul muhib ala thalathi hasalin. Kesungguhan seorang pecinta itu dapat diketahui dalam 3 hal, kata Al-Imamul Ghazali. Yang pertama, beliau mengatakan ayyakhtara kalamu habibihi ala kalami ghairihi. Orang ini kalau sudah benar-benar cinta kepada seseorang, pasti lebih mengedepankan, pasti lebih mengutamakan perkataan kekasihnya daripada perkataan yang bukan kekasihnya. Kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis kita pasti mengedepankan, mengutamakan sabdanya Nabi, mengutamakan perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Al-Imamul Ghazali ayyakhtara mujalasatu habibihi ala mujalasati ghairihi. Selalu mengedepankan, selalu memilih duduk bersama orang yang dicintainya daripada duduk kepada yang selainnya. Kalau kita benar-benar sidik rasa cinta kita, benar-benar jujur rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita lebih memilih duduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita bisa duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita bisa duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah di majlis maulid, ialah di majlis sholawat pujian kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kata Al-Imamul Ghazali ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Selalu mengedepankan, selalu mengutamakan ridho kekasihnya, izin kekasihnya daripada ridho kepada selainnya. Kalau kita benar-benar rindu kepada Rasulullah, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti mengedepankan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa mengharapkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya sangat mudah sekali. Kita belajar dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin omong kotor, ingin berkata kasar, malu kalau dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin memfitnah, malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dilihat, belajar diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Ghazali juga mengatakan manidda'a hubbun nabi walam yuhibbil ulama fahuwa kadzab. Kata Al-Imamul Ghazali di dalam kitab yang sama Mukasyafatul Qulub, beliau juga mengatakan manidda'a hubbun nabi, kata Al-Imamul Ghazali, orang yang mengaku cinta kepada Nabi, orang yang mengaku rindu kepada Nabi, walam yuhibbil ulama, akan tetapi orang tersebut yang mengaku cinta kepada Nabi kok tidak mencintai ulama, fahuwa kadzab, kata Al-Imamul Ghazali, maka dia berbohong. Mengapa Al-Imamul Ghazali mengatakan orang tersebut cintanya dusta, orang tersebut cintanya itu bohong? Karena kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita juga mencintai pewarisnya.
Siapa pewaris para nabi para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah para ulama. Karena yang namanya para nabi itu lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Para nabi itu tidak mewarisi itu uang berupa dinar ataupun dirham. Wa innama warithul ilma. Akan tetapi para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mewarisi yang namanya ilmu. Dan ilmu itu kita dapat dari mana? Ialah dari ulama. Kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus mencintai para ulama. Dan juga kita juga mencintai guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita zahir-zahir syariat, yang mengenalkan kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan kepada kita bagaimana keelokan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus, Nabi Muhammad mengatakan, inni bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidah Aisyah cukup menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau ditanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah cuma mengatakan kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya seperti Al-Qur'an, kata Sayyidah Aisyah. Mengapa Sayyidah Aisyah mengatakan demikian? Karena ketika ada sifat-sifat baik di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat terpuji di dalam Al-Qur'an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna menjalankan sifat tersebut, dan yang paling pertama menjalankan sifat tersebut. Ketika ada sifat-sifat buruk di dalam Al-Quran, sifat-sifat terkeji di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad yang paling jauh daripada sifat tersebut. Dan bagaimana para sahabat ketika ditanya oleh para tabi'in, tabi'in ini orang yang hidup di masanya sahabat, sedangkan sahabat orang yang hidup di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis para tabi'in tidak melihat Nabi Muhammad, sedangkan para sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tabi'in ini bertanya kepada para sahabat, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik manusia, baik secara jasad maupun akhlak. Nah, ini sahabat ketika ditanya oleh para tabi'in cuman bisa mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Adapun baginda Nabi ialah sebaik-baik manusia, baik secara jasad ataupun akhlak. Ini yang paling mentok, sebaik-baik manusia. Dan bagaimana kecintaan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada salah seorang sahabatnya Nabi ketika itu disiksa oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika disiksa, orang-orang Yahudi ini menawarkan kepada sahabatnya Nabi Muhammad, apakah engkau rela, kata orang Yahudi, posisimu saat ini kugantikan dengan Muhammad, apakah kamu rela? Maka sahabat tadi mengatakan, demi Allah, jarum duri yang terkena kakinya Muhammad saja aku tidak rela. Duri yang terkena kakinya Muhammad saja aku tidak rela, apalagi menggantikan posisiku saat ini. Maka orang-orang Yahudi yang melihat cinta yang hebatnya dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi itu langsung mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad.
Ini saking hebatnya cintanya sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu anak kecil di zamannya Nabi, mungkin umur 9 tahun, namanya Rubai'ah. Rubai'ah ini masih kecil, umur 9 tahun, sudah ngeladeni Nabi, sudah khidmah di dalamnya Nabi, sudah membawakan Nabi air wudhu, sudah membersihkan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini ingin membagikan hadiah, ingin memberikan hadiah kepada anak kecil itu tadi yang bernama Rubai'ah. Dipanggillah Rubai'ah, kemudian ditawari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rubai'ah, kamu sekarang ingin hadiah apa? Kamu sekarang ingin hadiah apa? Maka langsung saya beri. Maka anak kecil itu tadi mengatakan, a'tini sa'ah ya Rasulullah, berilah aku waktu ya Rasulullah. Ini anak kecil umur 9 tahun ingin diberikan hadiah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya sudah bisa berpikir, a'tini sa'ah ya Rasulullah, berilah aku waktu ya Rasulullah. Maka ketika selesai berpikir, Rubai'ah tadi datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak kecil itu tadi berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, as'aluka